Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi, Ibu Winda Setia SSI MSc, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang bunyi. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Novi Nuraini dengan nomor NIM 12120700081. Dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Rizky Al-Fajri dengan nomor NIM 121207094. Dan yang ketiga yaitu ada Siva Isnanda Salam dengan nomor NIM 12120700108. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak dan pelajari mengenai materi gelombang bunyi yang akan disampaikan oleh Siva Isnanda kepadanya. Saya persilahkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu adalah definisi dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui suatu medium dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi merupakan bentuk energi yang selalu merambat ke segala arah dan berupa gelombang longitudinal. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju dan mundur. Kecepatan gelombang suara tergantung pada properti fisik media perambatannya ketika gelombang suara tersebut dirambat. Untuk media perambatannya melalui udara, kecepatan suara dapat dihitung menggunakan rumus umum termodinamika. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia dan merupakan gelombang longitudinal. Selanjutnya yaitu perambatan bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi. Bunyi berasal dari objek yang bergetar. Getaran ini menghasilkan perubahan dalam tekanan udara di sekitarnya. Sumber bunyi dapat berupa objek padat seperti dawai bergetar pada alat musik atau objek bergerak seperti bibir yang bergetar saat seseorang berbicara. Yang kedua yaitu ada gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanis yang berarti bahwa ia memerlukan medium untuk merambat. Ketika sumber bunyi bergetar, ia menciptakan gelombang bunyi yang terdiri dari zona kompresi dan rarifikasi. Selanjutnya ada sifat gelombang bunyi. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah ukuran seberapa besar getaran suara dan mengukur seberapa keras atau lemah suara itu terdengar. Semakin besar amplitudo, semakin keras suara itu. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik dan diukur dalam hertz. Frekuensi yang tinggi menghasilkan suara dengan nada tinggi, sedangkan frekuensi yang rendah menghasilkan suara dengan nada yang rendah. Yang terakhir ada kecepatan. Kecepatan perambatan bunyi bergantung pada jenis medium. Kecepatan bunyi lebih tinggi dalam benda padat daripada dalam gas atau cairan. Misalnya, kecepatan bunyi dalam udara biasanya sekitar 343 meter per detik pada suhu kamar. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Siva Isnanda. Untuk pematerian yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada materi yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hukum bunyi. Hukum bunyi yang paling penting adalah hukum Snellius atau hukum refleksi bunyi dan hukum Huygens atau hukum pemantulan bunyi. Hukum ini menjelaskan bagaimana bunyi dapat dipantulkan dan dibiaskan oleh penghalang, serta bagaimana bunyi dapat mengikuti prinsip pembiasan saat melewati apertur atau celah. Intensitas dan tekanan bunyi. Intensitas bunyi mengukur kekuatan energi suara dan diukur dalam desibel. Tekanan bunyi adalah fluktuasi tekanan yang dihasilkan oleh gelombang bunyi. Semakin besar intensitas bunyi, semakin keras suara itu dan semakin besar tekanan bunyi. Selanjutnya yaitu terdapat perambatan bunyi. Dalam medium yang berbeda, bunyi merambat dengan kecepatan yang berbeda. Dalam berbagai medium, sebagai contoh, bunyi merambat lebih cepat dalam air daripada dalam udara. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam kepadatan dan elastisitas medium tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai efek Doppler.
Efek Doppler terjadi ketika sumber bunyi atau pendengar bergerak relatif satu sama lain. Hal ini menghasilkan perubahan frekuensi yang didengar oleh pendengar yang dapat menyebabkan perubahan dalam nada suara. Hal ini dapat dijelaskan seperti rumus yang tertera pada gambar, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Pada rumus ini dapat kita ketahui bahwa dalam keterangan yaitu Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dalam satuan Hz, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara dalam satuan Hz, V adalah kecepatan suara di udara dalam satuan m per s, Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak dalam satuan m per s, dan yang terakhir Vs adalah kecepatan sumber suara jika bergerak dalam satuan m per s. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Novi Nuraini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya ada perambatan bunyi melalui gas. Yang pertama, partikel gas dan teori kinetik. Udara dan gas lainnya terdiri dari molekul dan atom yang bergerak secara acak. Ketika sumber bunyi bergetar, ia menciptakan perubahan tekanan di sekitarnya. Getaran ini menghasilkan gelombang tekanan yang merambat melalui molekul dan atom dalam gas. Yang selanjutnya ada gelombang longitudinal. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang berarti bahwa pergerakan partikel dalam medium atau udara sejajar dengan arah perambatan gelombang. Seperti yang dapat dilihat gambar dari gelombang longitudinal, ada rapatan dan regangan. Yang selanjutnya ada kecepatan bunyi. Kecepatan perambatan bunyi dalam gas seperti udara tergantung pada berbagai faktor, termasuk temperatur, kepadatan, dan jenis gas tersebut. Pada suhu konstan, kecepatan bunyi dalam udara adalah sekitar 343 meter per detik. Menurut hukum Boyle-Carles, hukum-hukum ini menggambarkan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu dalam gas. Perubahan dalam parameter-parameter ini dapat mempengaruhi kecepatan bunyi dalam gas, di mana P1 P1 sama dengan P2 V2. Yang selanjutnya, perambatan bunyi melalui zat padat. Yang pertama, gelombang elastis. Bunyi dalam benda padat adalah gelombang elastis. Ini berarti bahwa ketika suara merambat melalui benda padat, partikel-partikel dalam benda padat bergetar sekitar posisi keseimbangan mereka tetapi tidak mengalami perpindahan jauh. Selanjutnya ada modulus elastisitas. Sifat-sifat mekanik benda padat seperti modulus elastisitas memainkan peran penting dalam perambatan bunyi. Modulus elastisitas mengukur kemampuan benda padat untuk mengembalikan bentuknya setelah terkena tekanan atau tegangan. Semakin tinggi modulus elastisitas, semakin cepat bunyi merambat dalam benda padat. Selanjutnya, kecepatan bunyi dalam benda padat. Kecepatan bunyi dalam benda padat jauh lebih tinggi daripada dalam gas. Misalnya, kecepatan bunyi dalam baja adalah sekitar 5.960 meter per second, sedangkan kecepatan bunyi dalam kayu sekitar 3.300 meter per second. Ini karena molekul-molekul dalam benda padat lebih terkompresi dan saling terikat secara lebih kuat daripada dalam gas. Selanjutnya ada refleksi dan penyimpangan bunyi. Bunyi yang merambat melalui benda padat dapat mengalami refleksi, pemantulan, atau penyimpangan tergantung pada geometri benda padat tersebut. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi Nuraini yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.